Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Beberapa hari setelah kekalahan Kaido dan Big Mom, bajak laut rambut merah sempat mendekati Wano Kuni, walau mereka tidak memasuki negeri tersebut. Di atas kapal, Shanks bilang kepada Ben Beckman bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan One Piece. Dengan kata lain, Shanks akan mulai serius untuk mencari harta legendaris tersebut. Shanks pasti tahu dalam perburuannya terhadap One Piece, dia akan mendapatkan banyak rintangan yang sulit. Namun, Shanks juga pasti akan menyusun strategi matang yang akan membuat dia merasa bisa melewati semua penghalang yang ada. Apa yang akan dilakukan oleh bajak laut rambut merah nanti akan menghebohkan dunia dan akan mengakibatkan pertempuran besar. Permasalahan Shanks dengan Kurohige akan semakin serius. Dari dulu, mereka memang telah bermusuhan. Namun jika keduanya sama-sama telah bertekad untuk mendapatkan One Piece, maka permusuhan mereka akan semakin besar dan bisa mengakibatkan pertempuran antara dua kelompok tersebut. Shanks pun akan bermasalah dengan pihak pemerintah dunia. Walaupun saat ini dia sepertinya ada hubungan tertentu dengan mereka, tapi hubungan itu akan rusak apabila pemerintah dunia tahu bahwa Shanks serius untuk mendapatkan One Piece. Sebab pemerintah dunia tentu tidak mau ada bajak laut lagi yang menemukan harta tersebut. Jadi niat Shanks itu pasti akan membuat pemerintah dunia sangat marah. Pemerintah dunia tentu tahu kekuatan yang dimiliki oleh Shanks dan kawan-kawan sangat hebat. Maka dari itu, ketika mereka mulai mengkhawatirkan pergerakan Shanks, mereka bisa mendesak Akainu mengerahkan kekuatan angkatan laut untuk menghentikan Shanks. Selain itu, pemerintah dunia juga berpotensi menugaskan Ksatria Suci untuk mengatasi bajak laut rambut merah. Sebab Shanks terindikasi berasal dari keluarga Vigarland, salah satu keluarga Tenryubito. Hal tersebut diketahui dari perkataan Gorosei dalam One Piece film Red. Walau cerita dalam movie tersebut termasuk non-canon, tapi mengingat movie itu diawasi oleh Eiichiro Oda, maka ada berbagai hal canon di dalamnya, seperti karakter Uta yang merupakan anak angkat Shanks. Informasi terkait Shanks terindikasi berasal dari keluarga Vigarland pun besar kemungkinan adalah benar. Hal tersebut didukung oleh fakta dalam One Piece volume 4 miliar. Dari sana, diketahui bahwa Shanks ditemukan oleh bajak laut Roger di salah satu peti harta karun yang berasal dari Pulau God Valley. Seperti yang kita tahu, di Pulau God Valley banyak Tenryubito, sehingga tak heran jika Shanks juga adalah anak dari seorang Tenryubito. Dengan begitu, maka Shanks secara keturunan adalah Tenryubito, tapi secara status adalah seorang bajak laut. Saat Im Sama dan Gorosei merasa Shanks sudah harus dihabisi, selain menggerakkan angkatan laut, Ksatria Suci pun berpotensi dilibatkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Shanks dan para kru inti dalam bajak laut rambut merah memang sangat kuat. Namun, Shanks pasti paham, untuk melawan semua musuh itu dalam perburuannya terhadap One Piece, mereka butuh tambahan kekuatan tempur. Masalahnya, aliansi bawahan yang Shanks miliki tidak bisa diandalkan. Telah diketahui saat di lautan Elbaf, para aliansi Shanks kebanyakan hanya bajak laut lemah. Kid bahkan bisa membantai mereka dengan mudah, tapi hal tersebut digagalkan oleh Shanks yang melindungi mereka. Shanks mau menerima mereka bernaung di bawah bajak laut rambut merah karena dia berbaik hati untuk memberikan orang-orang itu perlindungan agar bisa bertahan di dunia baru. Jadi, jika bajak laut rambut merah harus bertempur habis-habisan melawan banyak pihak yang kuat, maka membawa para aliansi itu hanya membebani Shanks saja. Jadi, Shanks harus mencari cara lain untuk meningkatkan kekuatan tempur. Cara itu adalah beraliansi dengan kelompok kuat yang lain. Shanks pasti tahu Mihawk tidak berniat mencari One Piece. Sang pendekar pedang terkuat itu hanya ingin bersantai sambil menunggu penantang yang bisa mengalahkannya. Shanks sebagai Yonko senior pun pasti memiliki jaringan informasi yang luas, sehingga dia juga tahu tentang Crocodile. Tujuan utama Crocodile pun bukan mencari One Piece, karena tujuan utamanya saat ini adalah mendirikan Utopia. Sedangkan Buggy, Shanks mungkin tahu Buggy juga saat ini mengincar One Piece. Namun, Shanks juga pasti paham bahwa Buggy hanya pemimpin boneka. Mustahil Mihawk dan Crocodile mau tunduk di bawah Buggy. Jadi, keinginan Buggy tidak signifikan. Yang penting adalah keinginan Mihawk dan Crocodile.
Shanks pun berniat menemui mereka dan menawarkan aliansi. Aliansi bajak laut rambut merah dengan Cross Guild akan mengutamakan kesetaraan, sehingga tidak ada yang lebih tinggi di antara kedua belah pihak. Aliansi itu akan sama-sama menguntungkan, sebab Cross Guild akan membantu Shanks dengan kekuatan tempur mereka dalam perburuan One Piece. Sedangkan Shanks, dia akan membantu Cross Guild dengan mewujudkan tujuan utama Crocodile dan Mihawk. Shanks akan membantu Crocodile mendirikan Utopia, dan Mihawk bisa bersantai di Utopia tersebut sambil menunggu penantang yang dia tunggu. Aliansi antara Yonko bukan hal baru. Di Wano Kuni, Kaido dan Big Mom membentuk aliansi untuk mencari senjata kuno dan One Piece. Jadi tidak akan aneh jika bajak laut rambut merah dan Cross Guild nanti pun akan membentuk ikatan aliansi. Bila terrealisasi, maka ini juga menjadi semakin menarik. Sebab dulu ada aliansi Yonko yang merupakan mantan kru bajak laut Rocks, yaitu Kaido dan Big Mom. Nah, nanti akan ada aliansi Yonko yang merupakan mantan kru bajak laut Roger, yaitu Shanks dan Buggy. Sebelum Shanks bertemu dengan Cross Guild untuk membicarakan soal aliansi, dia tidak akan datang dengan tangan kosong. Shanks tahu Cross Guild sangat bermusuhan dengan Angkatan Laut. Bahkan Cross Guild memberi bounty untuk para marinir, sehingga para marinir bisa diburu dan siapa yang memburu para marinir bisa mendapatkan hadiah dari Cross Guild. Bajak laut rambut merah pun akan melakukan pembantaian terhadap cukup banyak marinir, mulai dari beberapa kapten, beberapa rear admiral, sampai beberapa vice admiral. Tujuan Shanks melakukan hal tersebut bukan untuk mencari harta dari Cross Guild, tapi hanya sebagai hadiah untuk Cross Guild, agar diskusi mereka bisa dimulai dengan baik. Shanks dan kawan-kawan memang bisa melakukan hal brutal semacam itu. Diketahui ketika Kid pertama kali bermasalah dengan mereka, Kid harus kehilangan satu lengan, yang menandakan kebrutalan bajak laut rambut merah tidak main-main. Dan saat bertemu lagi di Pulau Elbaf, Shanks langsung membantai bajak laut Kid dan membuat mereka tenggelam di lautan. Dengan berbagai kebrutalan yang dilakukan oleh bajak laut rambut merah, tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa membantai para marinir sebelum menemui Cross Guild. Dan hal paling ekstrim yang paling mungkin dilakukan oleh Shanks adalah dia akan mengincar Gorosei Saturn yang sedang berada di Pulau Egghead. Tentu menghadapi Gorosei Saturn yang sedang sendirian akan lebih mudah daripada harus menghadapi para Gorosei saat sedang berlima. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Shanks untuk memulai perburuannya dalam mendapatkan One Piece. Nah, itu tadi teori tentang langkah besar Shanks dalam memulai aksi mendapatkan One Piece. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.